Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Kalda dari 12 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kimia unsur. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah pengantar kimia unsur. Lebih dari 100 kimia unsur telah diidentifikasi dan dikenal. Masing-masing unsur memiliki karakteristiknya sendiri. Unsur-unsur tersebut umumnya terdapat dalam alam, meskipun ada beberapa unsur yang merupakan buatan. Sebagian kecil dari unsur tersebut ditemukan dalam bentuk unsur bebas, seperti misalnya oksigen, nitrogen, dan belerang. Tetapi, sebagian besar dari unsur tersebut ditemukan dalam bentuk senyawa, misalnya besi dalam hematit, aluminium dalam bauksit, mangan dalam pirolusit, dan lain-lainnya. Karena banyaknya kimia unsur yang ada di alam, unsur-unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat dalam sistem periodik unsur. Sebagai contoh, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dikelompokkan sebagai unsur-unsur gas mulia golongan 8A, yang semuanya berwujud gas pada suhu ruang. Sifat-sifat unsur dibedakan menjadi sifat atomik, sifat fisis, dan sifat kimia. Sifat atomik meliputi konfigurasi elektron, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan tingkat oksidasi. Sifat fisik meliputi wujud, warna, bau, kerapatan, kekerasan, titik leleh, titik didih, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Sifat kimia meliputi kereaktifan, itu terdapat daya reduksi, dan oksidasi, dan sifat kesamaan. Berikut akan dibahas sifat-sifat unsur dalam kelompok unsur. Yang pertama terdapat gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A yang terdiri dari helium He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, xenon Xe, dan radon Rn disebut gas mulia. Disebut demikian karena pada suhu ruang wujudnya gas dan sifatnya sangat stabil atau sukar bereaksi. Oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih meningkat dari He ke Rn. Semua unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer. Sekian adalah unsur-unsur golongan 7A yang terdiri dari fluorin atau F, klorin atau Cl, bromin atau Br, dan iodin I, dan astatin At. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentukan garam. Karena unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur-unsur logam membentuk senyawa-senyawa garam. Di dalam unsur-unsur halogen ditemukan dalam bentuk molekul unsur diatomik F2, Cl2, Br2, dan I2. Titik leleh dan titik didih halogen meningkat seiring dengan kenaikan nomor atomnya. Pada suhu kamar, fluorin dan klorin berwujud gas, bromin berwujud zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berwujud padatan yang mudah menyublim, fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna kuning kehijauan, bromin berwarna merah kecoklatan, iodin berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Semua halogen berbau menusuk dan bersifat racun. Halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif. Ketiga adalah logam alkali. Logam alkali adalah unsur golongan 1A kecuali hidrogen H, antara lain litium atau Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Disebut alkali karena dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Logam alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif sehingga selalu ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya. Kereaktifannya meningkat dari Li ke Fr. Senyawa-senyawa logam alkali umumnya mudah larut dalam air. Logam-logam alkali bersifat lunak, ringan, dan mempunyai titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Unsur logam alkali dapat diidentifikasi dengan uji nyala, di mana masing-masing unsur akan memberikan warna yang khas. Li akan memberikan warna merah, Na akan memberikan warna kuning, K mengeluarkan ungu muda, Rb ungu, dan Cs biru. Selanjutnya ada logam alkali tanah. Logam alkali tanah ini adalah unsur-unsur golongan 2A yang terdiri dari berilium atau Bm, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan air membentuk basa, tetapi lebih lemah dari logam alkali. Logam alkali tanah juga tergolong logam reaktif, namun kereaktifannya
kurang jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode. Selain itu, senyawa dari logam alkali tanah umumnya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan di bawah tanah atau dalam bebatuan di kerak bumi. Identifikasi unsur logam alkali tanah dengan uji nyala akan memberikan khas dalam warna-warnanya. Be yang menghasilkan warna putih, Mg pun mengeluarkan warna putih, kalsium jingga, Sr merah, dan Ba hijau. Selanjutnya ada unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga ini terdiri dari logam yang terdiri dari natrium, magnesium, dan aluminium. Lalu selanjutnya ada metaloid yang terdiri dari silikon, dan non-logam terdiri dari fosforus, sulfur, klorin, dan argon. Kecenderungan sifat unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan yaitu yang pertama, jari-jari atom berkurang, kedua, energi ionisasi cenderung bertambah, yang ketiga, sifat logam berkurang dan sifat non-logam bertambah, yang keempat, sifat asam bertambah dan sifat basa berkurang. Yang terakhir, terdapat unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur-unsur transisi periode keempat terdiri dari skandium atau Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan seng Zn. Semua unsur tersebut merupakan unsur logam yang bersifat reduktor dengan titik leleh dan titik didih yang umumnya relatif tinggi. Selain itu, unsur-unsur transisi umumnya memiliki beberapa bilangan oksidasi dan dapat membentuk ion kompleks dan senyawa kompleks. Pada umumnya, unsur-unsur transisi periode keempat di alam terdapat dalam bentuk senyawanya, kecuali tembaga yang terdapat dalam bentuk unsur bebas maupun senyawanya. Unsur-unsur transisi maupun senyawanya umumnya dapat berfungsi sebagai katalis reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup ataupun dalam industri. Senyawa-senyawa unsur transisi tersebut umumnya berwarna kecuali senyawa dari Sc3+, Ti4+, dan Zn2+. Kesimpulannya, sifat-sifat unsur dalam kelompok-kelompok unsur terdapat 6. Yang pertama, gas mulia, kedua halogen, yang ketiga logam alkali, yang keempat logam alkali tanah, yang kelima unsur periode ketiga, dan yang terakhir unsur transisi periode keempat. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.